Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Zafran memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, selamat pagi semuanya. Semangat ya. Hari ini adakah yang tidak hadir? Siapa? Naula sama Nisa. Ada yang tahu kenapa? Sakit. Oh ya, mari kita doakan teman-teman kita yang sedang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan agar bisa ikut pembelajaran di sekolahan. Ya, karena sekarang banyak yang sedang sakit flu ya. Jadi Ibu harap kalian bisa menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, jaga kondisi pokoknya ya, biar belajarnya tetap semangat. Oke. Sebelum kita masuk ke materi pelajaran, kita biar semangat, kita senam-senam dulu ya. Oke. Silakan berdiri. Silakan duduk kembali. Mempelajari materi yang lalu yaitu unsur cerita pendek. Iya, Alisa. Intrinsik sama ekstrinsik. Iya, unsur intrinsiknya apa? Ada tema, latar, tempat, waktu, suasana, alur, tokoh, dan penokohan. tokoh dan penokohan. Oke, ada yang bisa menambahkan? Ada tokoh, penokohan, alur, tema, latar, tempat, waktu, dan suasana. Satunya amanat. Ya, amanat jangan lupa ya. Di setiap cerita pasti ada pesan-pesan yang akan disampaikan oleh penulis. Oke, kalau strukturnya udah tahu belum? Struktur teks. Oke, kalau belum nanti kita lihat materi berikut ini ya. Oke, sebelum masuk ke materi, di sini sebentar. Nih. Apakah kalian pernah melihat video klip sebuah lagu yang di dalamnya itu terdapat alur cerita? Paling kalian pasti sering ya untuk mendengarkan lagu sambil nonton video klipnya misalnya video klipnya Tiara Andini atau Rizky Febian atau Mahalini. Nah, itu kan pasti sambil melihat video klipnya, dan rata-rata video klip itu ada alur ceritanya. Oke. Kita simak video berikut ini ya.
sekolah ya. Corona membuat kita resah dan susah. Hancur hati ini, kita harus libur sekolah yang tak tahu kapan kan berakhir. Ku ingin saat ini kita sekolah lagi, belajar bersama seperti dulu lagi. Kita harus bersabar dengan keadaan ini. Semoga COVID-19 segera berakhir. Hati ini sangat rindu. Segala cara kami Wah, siapa ini? Putri. bisa tetap belajar, namun semua berbeda. Belajar online di rumah saja. Sambil kita flashback ya, dulu kita belajar daring sama pandemi. Belajar bersama seperti dulu lagi. Semoga COVID-19 segera berakhir. Semoga COVID-19 segera berakhir. Hati ini sangat rindu. Hati ini sangat rindu. Ku rindu sekolah. Yeay. Oke, sudah selesai. Itu tadi sebuah video klip. Video klipnya Bu Desi ya. Ya. Nah, sekarang bagaimana pendapatmu tentang video klip tadi? Nah, apakah di dalamnya terdapat alur cerita? Coba siapa yang bisa jawab? Alexa, oke. Silakan Alexa. Menurut pendapat saya tentang klip tersebut Mm-mm. itu sangat menyentuh karena saya juga karena kita juga mengalami masa-masa daring di saat kita pandemi dan kalau dipikir-pikir masa-masa daring itu juga ngangenin ya, jadi Ngangenin. kalau masa-masa daring. Oh iya, terima kasih Alexa. Iya benar. Kita jadi apa ya? Dari video klip itu kita semua mengalaminya ya. Dimana saat pandemi itu kita sekolah itu dilaksanakan secara daring. Dan itu dengan melihat video klip tadi itu kita juga bisa flashback ya, bisa kangen, ternyata kita juga kangen masa-masa pandemi dulu ya, dimana kita di rumah, cuman belajar di rumah, belajar lewat Google Meet dan sebagainya, bangun siang dan sebagainya. Oke, lanjutnya, apakah kamu pernah dalam posisi tokoh pada tayangan tersebut? Coba ceritakan, siapa yang bisa menceritakan? Oh iya, Alisa, silakan. Waktu itu karena kita pada masa transisi dari SD ke SMP, kita juga baru lulus SD, mau masuk ke SMP, Iya. mau reuni bareng teman-teman SD juga nggak bisa Oh, karena iya. terbatas, banyak protokol yang membatasi mobilitas kita. Kita juga mau ketemu sama teman-teman baru nggak bisa, jadinya benar-benar rindu waktu kayak gitu, benar-benar sedikit membatasi mobilitas kita dan membuat kita kurang untuk bersosialisasi. Oh iya, benar sekali. Ya, terima kasih Alisa. Jadi kalau di posisi Alisa itu karena pandemi itu kita sangat terbatas ya untuk bersosialisasi, apalagi kalian itu habis lulus SD mau ke SMP itu ternyata ada
pandemi. Jadi itu waktu afortasi online ya, online. Iya. Oke. Nah, materi cerita pendek hari ini supaya kalian itu lebih memahami cara memulai untuk menentukan tema, menyusun kerangka dan menulis cerita pendek yang menarik. Nah, yang pertama ada strukturnya dulu, kemudian ada kebahasaan cerita pendek. Nah, kompetensi dasar yang akan dipelajari yaitu yang pertama, mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini, setelah menyimak tayangan video klip lagu, peserta didik mampu menyusun kerangka cerpen dengan tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menyusun teks cerita pendek sesuai dengan struktur dan aspek kebahasaannya. Nah, jadi dari video klip, tayangan video klip yang ada alur ceritanya itu nanti kalian bisa membuat sebuah cerita pendek. Begitu ya, dari contoh yang tadi. Oke? Sebelumnya akan Bu Desi perlihatkan dulu. Ini contoh cerpen berdasarkan yang tadi, video klip yang tadi. Nah, pagi ini tampak langit sedang merenung dan aku menatapi serpihan-serpihan air yang turun dari gelapnya langit. Apalagi yang lebih baik dari ini, canda tawamu tak terdengar lagi, sunyi dan sepi. Kutatap nanar deretan bangku di depanku, kosong tanpa penghuni. Biasanya setiap pagi aku melihat makhluk-makhluk kecil berlarian di depan sekolah. Suara mereka riuh rendah, ada yang bermain bola, kejar-kejaran, bercerita dengan teman, atau sekedar menyapa. Selamat pagi, Bu. Tidak, hatiku tidak seperti langit gelap yang sedang merenung. Karena hari ini aku akan melaksanakan pembelajaran daring bersama murid-muridku tersayang. Aku tidak pernah membayangkan aku akan hidup di masa pandemi. Awalnya aku hanya mengira pandemi itu sebuah cerita agar orang-orang lebih memperhatikan kebersihan dan juga kesehatan. Nah, itu sedikit cuplikan atau kutipan sebuah cerpen berdasarkan video klip yang tadi, Rindu Sekolah, lagu Rindu Sekolah. Begitu ya, jadi kita bisa membuat cerpen berdasarkan video klip lagu. Oke, sampai sini mengerti? Nah, apa saja struktur teks cerpen? Siapa yang bisa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, silakan. Orientasi, komunikasi, evaluasi, resolusi, dan terakhir produk. Ya, orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Ya, tuh. Nah, seperti ini. Jadi yang pertama adalah orientasi. Orientasi itu apa? Pengenalan tokoh dan latarnya. Tokohnya siapa, latarnya di mana, tempatnya di mana, suasananya seperti apa, waktunya kapan. Kemudian ada rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa di sini apa sih? Peristiwa-peristiwa yang dialami oleh tokoh sebelum mulai munculnya masalah. Jadi rangkaian sebuah peristiwa sebelum ada munculnya masalah. Nah, sekarang yang urutan ketiga ada komplikasi. Nah, di sini sudah mulai muncul masalah. Kemudian masalah itu memuncak sampai masalah itu memuncak itu sedang tegang-tegangnya. Kemudian yang keempat ada resolusi, solusi. Jadi apa? Penyelesaian masalah. Baik. Kemudian ada kebahasaan teks cerpen. Nah, di sini yang pertama ada sudut pandang. Nah, sudut pandang sebuah cerpen itu ada dua. Sudut pandang orang pertama, itu tokoh utamanya aku atau saya. Kemudian orang ketiga itu tokoh utamanya dia, ia, atau nama orang. Itu namanya sudut pandang orang ketiga. Kemudian ada dialog, percakapan. Nah, percakapannya ini bisa dalam waktu yang sekarang atau waktu yang
lampau. Kemudian ada kata benda khusus. Nah, memilih kata atau diksi ya. Pilihan katanya yang menarik, misalnya malam gulita, bukan malam gelap. Kalau malam gelap kan biasa. Nah, jadi ada diksi di situ. Jadi ada malam gulita. Kemudian ada urutan deskripsi, yaitu menggambarkan pengalaman, latar, dan karakter. Nah, contohnya apa yang bisa didengar, terlihat seperti apa. Nah, itu penggambarannya seperti itu. Kemudian ada majas. Majas itu apa? Seperti yang pernah apa? Iya, gaya bahasa. Pernah dipelajari ya di kelas 7 dan 8. Di situ ada contoh sebuah majas simile. Jadi simile itu majas perbandingan secara langsung. Biasanya terdapat kata seperti, bagaikan, laksana, ibarat. Nah, contohnya, urat-urat syaraf itu tak henti berdenyut seperti jantung kita. Ada kata seperti di situ. Oke? Kemudian ada juga majas metafora. Nah, di sini kalau majas metafora itu majas perbandingan tidak langsung atau tersembunyi. Contohnya, rumah itu dilalap si jago merah. Jago merah itu apa? Api. Ya. Sekarang majas personifikasi, yaitu perumpamaan benda mati seolah-olah hidup. Contohnya, dinding ikut membisu menyaksikan kesedihanku. Dinding itu bisa bicara enggak? Nggak bisa. Ya. Jadi seolah-olah punya sifat seperti manusia. Kemudian yang terakhir adalah pertanyaan retoris. Nah, digunakan sebagai teknik melibatkan pembaca. Contohnya, kita pasti ingin selalu diberikan kesehatan, bukan? Oke, ya. Oke, sudah paham ya untuk struktur dan kebahasaannya? Paham. Oke, kita lanjut. Bagaimana sih langkah-langkah menyusun sebuah cerpen? Yang pertama, iya, menentukan temanya dulu. Temanya tentang apa? Tema itu adalah sesuatu yang menjadi dasar cerita. Temanya misalnya tentang apa tadi? Kerinduan, rindu sekolah, penyesalan misalnya, kejujuran, kasih sayang, persahabatan, dan lain-lain. Kemudian menentukan sudut pandang. Nah, sebagai pengarang, kalian itu bebas menggunakan sudut pandang. Mau, tadi ada dua ya, mau menggunakan sudut pandang orang pertama atau sudut pandang orang ketiga. Kemudian menentukan latar atau setting. Nah, latar itu merupakan waktu, tempat, dan suasananya. Waktunya kapan, tempatnya di mana, dan suasananya seperti apa. Suasananya sepi, sedih, menegangkan, dan lain-lain. Bebas. Kemudian menyajikan rangkaian peristiwa. Nah, rangkaian peristiwa di sini harus sesuai dengan struktur cerpen ya. Tadi ada orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Oke, sekarang sudah paham ya untuk langkah-langkah membuat cerpennya? Ya, oke, sekarang mari kita berlatih. Nah, Bu Desi akan bagikan LKPD-nya. Nah, di sini akan Bu Desi bagikan LKPD untuk kalian mengerjakan tugasnya. Bisa dirantaikan ke belakang. Ya. Tuh. Dua. Kalau rantaikan ke belakang ya. Tuh. 2, 3. Ada yang belum dapat? Ya. Namanya nama lengkap apa? Nama lengkap ya, jangan nama panggilan. Oke, sudah. Nah, sekarang kalian coba cermati LKPD yang sudah dibagikan, kemudian lakukan tugas yang terdapat pada LKPD. Coba dibuka sekarang. Nah, yang pertama, tentukan tema teks cerita pendek yang akan disusun. Nah, kalian sudah mulai berpikir, memikirkan tema apa yang ingin kalian buat untuk menjadikan sebuah cerpen. Temanya tentang apa? Misal persahabatan boleh, kejujuran boleh, penyesalan boleh, kesedihan, kegalauan, serah, bebas.
Kemudian yang kedua, carilah video klip lagu yang sesuai dengan tema yang kalian pilih melalui YouTube. Yang ketiga, tentukan unsur-unsur cerita pendek yang akan disusun berdasarkan tema. Kemudian yang keempat, susunlah kerangka teks cerita pendek yang akan disusun berdasarkan struktur teks cerita pendek. Dan yang kelima, susunlah teks cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaannya. Nah, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang belum paham? Nah, silakan dibuka HP-nya. Dibuka HP-nya, ya. Nah, sebelum membuka YouTube, silakan buka G-School masing-masing untuk melakukan presensi. Tadi yang belum presensi, silakan. Ya, gimana Alexa? Sesuai di YouTube. Iya, judulnya sesuai dengan yang ada. Nah, di G-School sudah ada bahan ajar menulis cerpen, silakan kalian bisa download. Kan unduh di situ, iya. Jadi segala materi sudah ada di sana. Oke, sudah dibuka G-School-nya. Oke, sekarang silakan buka YouTube-nya, silakan mencari video klip yang kalian sukai. Nah, syaratnya harus lagu Indonesia ya, jangan lagu Barat atau Korea atau Jepang, anime, jangan ya. Lagu Indonesia dulu, kemudian Jawa juga boleh. Lagunya siapa? Guyon Waton, Darboy, Denny Caknan boleh. Ya. Yang penting jangan meninggalkan budaya kita. Oke, silakan dibuka YouTube-nya. Nanti kalau ada yang belum paham silakan bertanya, boleh. Ya. Ini judul lagu. Iya, judul lagunya. Ini Iya, sekalian. di mana? Di sampingnya aja. Judul terus sampingnya, distrik. Ya, penyanyinya siapa? Tokohnya gimana? Tokoh yang ada di situ siapa namanya? Ya, boleh. Latarnya di mana? Aduh, ya. Silakan dicari video klipnya bebas. Kalau ceritain tentang kehilangan seseorang, nanti temanya tentang kehilangan boleh? Boleh, boleh. Lagunya siapa, Nak? Maudy Ayunda. Maudy Ayunda. Judulnya apa? Yang Kemudian Kenangan. Jadi boleh bebas. Judul lagunya. Iya, judul lagunya. Nanti latarnya nanti Latarnya sesuai dengan video klipnya itu di mana? kayak saya pindah-pindah Nggak apa-apa, ditulis aja. semuanya. Misal di sekolah, terus di jalan raya, di mana boleh. Di surga ini gitu. Di surga. Itu kayak khayalan kan? Iya nggak sih? Kayaknya nggak. Di surga kan nggak mungkin. Iya. Berarti kalau yang ini diisinya setelah cerpennya jadi. Sebelum malahan. Ini kan kerangka. Kerangkanya dulu. Nanti baru dikembangkan menjadi sebuah cerpen nanti di sini. Secara utuhnya di sini. Kemarin kita udah nyari lagunya, tapi video klipnya cuma kayak gini doang. Apa ganti? Ganti aja mending yang ada alurnya. Nyicil untuk menempelkan di papan. Kertasnya di mana tadi? Di belakang kertasnya. Iya, ditempel. Ini sama namamu di sini, tulis nama lengkap, kelas. Terus ini kan ini apa judul lagunya? Di sini. Dari video klip apa? Aisyah, udah selesai. Dicoba cicil sini, Nak. Sudah selesai belum anak-anak? Ada yang belum? Ada yang sudah? Yang sudah selesai boleh dicicil untuk menempel hasil tulisannya di
kertas nanti ditempel. Gitu. Oh, apanya? Gimana? Itu ditempel. Nempelnya gimana? Ya itu ditempel di situ. Itu nanti dilepas, diberi nama lengkap, kelas, terus judul lagunya apa, dari video klip apa. Nama, apa? Situ yang halaman kosong. Baru full banget ya, niat banget ya. Tambahin. Selesaiin dulu. Oh, ini lagunya Afgan Raisa. Apa aja? Tentang percaya. Bos, ditaruh di sana. Oke, sudah selesai semua? Sudah. Jika ada yang belum, nanti bisa diselesaikan nanti, kemudian ditempel di kertas yang sudah disediakan. Oke, kalau sudah, silakan kalian mengisi lembar refleksi yang sudah di-share sama Alisa di grup kelas. Silakan dibuka. Silakan. Diisi sesuai dengan jujur dengan kondisi kalian. Itu kan ada emot tuh, ada senang, sedih. Nah, yang mana yang menggambarkan suasana hati kalian. Ada 5 pertanyaan. Oke, sudah ya? Oke, baik. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari materi hari ini, yaitu menulis cerpen. Kalian bisa berlatih menulis, menuangkan ide pikiran kalian melalui menulis. Dengan media apa? Menulis cerpen dengan media video klip. Oke. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.